Selamat datang kembali di video MGH Institute. Terima kasih sudah menonton. Ini sebenarnya pertanyaan lama di video podcast sebelumnya, kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Sebelumnya kami mohon maaf atas terlalu lama menjawabnya karena banyak sekali kesibukan. Tapi alhamdulillah bagus nilainya, dan untuk SKB dari peserta lain saya paling tinggi. Jadi kayak emang ini sih work sih, bekerja dengan baik ini yang dituntut sama Maha Guru kemarin. Di sini sudah ada Pak MGH yang sudah siap menjawab pertanyaannya. Ya, mau kita langsung jawab atau seperti apa, Pak? Boleh. Kita pertegas pertanyaannya, kemudian nanti kita coba paparkan. Sekali lagi, bukan maksud menggurui, namun kita sharing, kita sama-sama belajar gitu ya, untuk menjadi yang baik. Kira-kira begitu, silakan. Pertanyaannya ini dari Taufik Rahman. Adakah tips atau cara agar visualisasi yang kita lakukan cepat tercapai? Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada penanya yang tentunya sudah mendengar, menonton video yang diupload oleh MGH Institute. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang ditanyakan terkait visualisasi agar cepat terwujud. Jadi banyak cara yang bisa kita gunakan untuk mempercepat proses terjadinya imajinasi, manifestasi atau keinginan yang kita inginkan. Namun sekali lagi saya ucapkan selamat kepada penanya, karena saya yakin penanya sudah level kesadaran berpikirnya sudah naik di atas teman-temannya penanya tentunya yang belum memahami. Begitu. Namun karena manusiawi, segala sesuatu kita ingin cepat, begitu ya. Tapi yang saya harus sampaikan dulu bahwa banyak metode. Di antaranya yang ditanyakan oleh penanya yaitu visualisasi. Visualisasi ini supaya cepat terjadi, tentunya kita harus menggunakan metode, yaitu salah satu metodenya adalah visualisasinya ini tidak hanya sekedar data yang sudah kita masukkan ke dalam pikiran, namun ketika teman-teman atau penanya sudah menentukan tujuan atau sudah membuat sebuah manifestasi, katakan kalau saya boleh kasih contoh, misalnya penanya membuat manifestasi terkait katakan mobil impian, begitu ya, ada contoh supaya gampang ya. Maka di beberapa channel mengatakan visualisasikanlah keinginan itu. Artinya bahwa mobil impian ini, kita kira ya, kalau manifestasinya adalah mobil impian, maka mobil impiannya itu harus yang pertama jelas, detail dan spesifik dulu. Mereknya, warnanya, tipenya, begitu ya. Jadi buat dulu, gambarkan dulu, jelas, detail dan spesifik. Kalau mobil harus jelas, mereknya, warnanya, begitu, modelnya, tipenya, kira-kira begitu, matic atau manual. Nah, setelah kita membuat manifestasinya tadi jelas, detail, dan spesifik, maka pikiran bawah sadar kita ini mudah menerimanya. Artinya, datanya sudah jelas, detail, dan spesifik. Yes, dia mengatakan begitu, pikiran bawah sadar. Nah, setelah itu, setelah datanya jelas, detail, dan spesifik, baru kita cari brosurnya. Brosur atau gambar dari mobil impian tadi. Sudah Anda dapatkan brosurnya, Anda tempelkan di rumah Anda, mungkin Anda biasa tidur di kamar depan misalnya, udah tempelkan di situ. Sehingga visualisasinya makin jelas. Tadi datanya sudah jelas, detail, dan spesifik. Dengan ditambah brosurnya atau gambarnya tadi, makin kuat visualisasinya. Seperti itu. Kemudian, karena pertanyaannya supaya cepat terjadi, kira-kira begitu ya. Setelah tadi datanya jelas, detail, dan spesifik ditambah dengan gambar atau brosur, saat Anda mau tidur, Anda lihat, upayakan melihat sebentar. Begitu. Anda bayangkan Anda sudah duduk di mobil itu, megang setirnya, Anda rasakan, benar-benar Anda rasakan. Begitu. Ya. Jadi, tujuannya adalah agar pikiran bawah sadar Anda semakin bisa membuat hal yang konkret. Maksudnya begitu. Karena pikiran bawah sadar ini, ya, saya tambahkan, pikiran bawah sadar ini tidak bisa membedakan yang mana yang realita, yang mana yang imajinasi. Jadi artinya bahwa ketika kita memvisualisasikan itu, ya, bahwa ini belum terjadi, tetapi seolah-olah sudah terjadi. Sehingga pikiran bawah sadar ini semakin ngeteknya, menariknya semakin kuat terhadap apa yang kita inginkan untuk menjadi realita. Kira-kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutan. Iya, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ini kan sudah dibahas di video sebelumnya juga ya, Pak ya. Cuman apakah hanya duduk di mobil saja itu untuk memperkuat, apakah ada teknik lain gitu agar lebih kuat lagi dalam merasakannya gitu? Namanya visualisasi ini kan pengandaian. Yeah. Pengandaian seolah-olah kita sudah memiliki agar beliefnya pikiran bawah sadar ini makin kuat.
terhadap keinginan tadi, begitu. Makanya di video sebelumnya saya menggunakan kata gunakan perasaan. Berarti kalau bicara perasaan, hati. Seolah-olah kita sudah memiliki. Nah, saat hati dan pikiran ini benar-benar selaras, yaitu nanti realitanya semakin cepat, begitu. Nah, tapi sekali lagi saya sampaikan ke pendengar bahwa tak usah ditunggu-tunggu. Seperti dalam salah satu video saya mengatakan bahwa naik kereta api, begitu ya, kemudian kita ngobrol asik, tiba-tiba sampai. Tapi ada juga orang yang ngeliatin jam, terus kok nggak nyampe-nyampe, gitu kira-kira. Berarti kalau apa namanya, memang kalau kita menunggu gitu ya, apapun yang kita inginkan memang ya secara logika pasti akan jadi lebih lama gitu, jadi terasa lebih lama gitu ya, kayak sebentar lagi kan kita mau puasa nih gitu ya. Nah, saya mau bicara tadi sama moderator. Jadi gini, moderator, begini. Coba nanti pas bulan Ramadan, kira-kira 10 hari ke depan ya, pas bulan Ramadan, Anda mulai dari subuh sampai maghrib liatin jam terus. Maghrib ini lama, betul nggak? Tapi karena kita melakukan aktivitas gitu ya, maka tiba-tiba kok udah zuhur, tiba-tiba kok asar, dan tiba-tiba azan maghrib, kira-kira begitu. Karena terasa menjadi cepat karena tidak ditunggu-tunggu seperti itu, Pak ya. Iya, waktunya sama, lebih kurang kan 12 jam puasanya kan, lebih kurang 12 jam. Waktunya sama 12 jam. Namun karena ditunggu-tunggu ngeliatin jam terus ya gitu kan, akhirnya tadi pikirannya terbebani. Nah, begitu maksudnya. Ya. Padahal jelas tujuannya jelas, maghrib, beduk maghrib nih, hantem nih, kolak segala macam gitu kira-kira begitu. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau kitanya benar-benar nikmati perjalanannya, prosesnya, maka terasa cepat gitu loh. Kira-kira begitu. Ya. Tapi apakah ini ada perbedaan atau sama saja gitu Pak dengan kita melakukan mengontrol pikiran kita dengan menunggu waktu puasa ini? Apakah ada perbedaan atau sebenarnya sama saja gitu kalau kita memprogram terus kita tunggu? Apakah memang menjadi lebih lama atau menjadi terasa lebih lama? Seperti apa? Kalau bicara waktunya, jamnya sama, maksudnya kira-kira begitu. Atau waktu kita sampai di tujuan yang kita inginkan, manifestasi itu sama. Namun karena yang tadi barusan moderator sampaikan, terasanya jadi lama, gitu maksudnya. Rasanya jadi lama. Kenapa? Karena ditunggu-tunggu. Begitu. Kapan nih mobil impian saya? Kira-kira begitu. Tapi udah, lupakan saja. Benar-benar yakini apa yang Anda inginkan, apa yang Anda visualisasi itu terjadi. Yakini aja. Pasti terjadi. 1.000.000% pasti terjadi. Nah, supaya dia cepat, gitu ya. Supaya cepat apa yang divisualisasikan ini terjadi, buang kemelekatannya. Gitu maksudnya. Lepaskan. Gitu maksud saya. Karena begini, coba sekarang kita rasakan kita dapat uang. Coba, gajian lah. Senang nggak, moderator? Senang Pak, pasti. Senang ya? Kayak moderator nih kan baru dapat project lah kira-kira. Dapat uang tuh transferan. Senang kan? Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi, rasa senangnya ini dulu yang dikuatkan. Gitu. Terhadap apa yang divisualisasikan tadi. Senang, dibawa senang. Gitu maksudnya. Supaya cepat. Jangan dijadikan beban. Kalau dijadikan beban, kapan ya, kok nggak terwujud-wujud, tidak menjadi realita ya, saya kok ini ya kayak gitu. Akhirnya nanti berkecamuk perang antara hati dan pikiran tadi. Bisa dipahami maksud saya? Nah, gitu. Jadi artinya saya garis bawahi, apa yang divisualisasikan tadi bisa cepat terjadi kalau kita benar-benar merasakan bahagia saat kita memvisualisasikan. Ya, bahagia seolah-olah sudah terjadi. Satu. Kedua, lepaskan soal waktu. Kalau begitu sudah kita lepaskan waktu, yang bahasanya kemelekatan itu sudah kita lepaskan, maka seperti yang tadi kalau pengandaian misalnya puasa gitu, tiba-tiba maghrib, atau karena kita asik ngobrol, kita lagi di satu kereta atau satu pesawat, kita asik ngobrol, tiba-tiba sudah sampai di tujuan. Begitu? Iya, siap. Iya sih, kalau dari saya tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan dari saya pribadi, tapi cukup sangat mudah dipahami gitu. Penjelasannya seperti itu, dan ya, tentunya kita pasti juga berharap ya Pak ya, orang yang mengirimkan pertanyaan, Pak Taufik tadi itu juga paham gitu ya dengan video yang atau dengan pembicaraan yang sudah kita lakukan gitu Pak. Ya, sebelum saya akhiri begini, visualisasi itu saya tekankan, maksud saya garis bawahi, visualisasi itu bisa cepat terjadi manakala kita enjoy, manakala kita nikmati. Ya, begitu ya. Benar-benar kita nikmati. Benar-benar kita buat senang diri kita. Begitu. Nah, ketika kita senang, kita gembira, maka vibrasi kita, energi kita ini kencang untuk menarik, mengattract semua keinginan-keinginan kita. Baik yang kita visualisasikan
maupun yang tidak kita visualisasikan. Begitu. Contoh misalnya kita lagi kumpul sama teman lama, contohnya begitu, moderator. Pasti di situ ketawa segala macam lah, kan begitu kan? Tak terasa tiba-tiba sudah 6 jam ngobrolnya. Begitu kira-kira. Jadi pada prinsipnya itu, saat kita sudah membuat visualisasi, membuat data, membuat keinginan, maka enjoy aja, nikmati saja perjalanan, nikmati, dan benar-benar nanti saat kita sudah sampai pada tujuan, pada keinginan itu, kita akan mengatakan ajaib. Begitu? Ya, siapa? Terima kasih. Mungkin saya juga bisa sedikit menambahkan ya, itu tadi yang kata-kata semakin kita enjoy itu semakin cepat semua keinginan itu terjadi. Karena ini kalau dari saya pribadi ya Pak, karena kalau kita enjoy gitu ya, satu, tidak ada beban gitu ya, apapun yang sudah kita program itu kan pastinya sudah berjalan seperti itu. Jadi satu, sudah nggak ada beban, dan dua, ide-ide yang muncul gitu ya, ide-ide yang muncul di dalam pikiran saya pribadi gitu. Kalau saya enjoy, kalau saya senang, itu jadi semakin banyak gitu, pikiran saya jadi semakin kreatif dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya pernah ada satu waktu gitu, saya lagi lagi fokus untuk project, cuman kan tentu waktu itu saya menemui bisa dibilang isu atau challenge gitu dari project itu. Saya yakin kalau saya memikirkan problem itu ya udah akhirnya malah jadi terulur-ulur, malah jadi berantakan gitu. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah saya enjoy aja. Ketika saya enjoy, malah muncul gitu 100% saya setuju gitu kata-kata tadi dari Pak Anggia soal atau mengenai semakin kita enjoy, visualisasi kita pasti semakin cepat terjadi, seperti itu Pak. Arah ke pertanyaan tadi, caranya salah satunya itu enjoy tadi. Begitu, enjoy, menikmati prosesnya, bahwa ini on the way, gitu ya. On the way pada apa? Pada visualisasi, pada keinginan, pada manifestasi yang dibuat. Begitu. Kalau orang lain mengatakan misalnya penanya tadi nanya ke temannya, terus dia jatuhkan dengan kata-kata yang kurang enak lah terhadap penanya. Terus penanya memang juga nggak enjoy, nggak menikmati, penanya kadang-kadang mengiyakan omongan dari yang orang kurang mengenakan tadi, sehingga itu tambah menghambat gitu maksudnya. Saya doakan penanya, apa yang divisualisasikan oleh penanya dengan masukan yang sudah kita berikan menjadi realita yang cepat, mudah, enak, dan menyenangkan. Demikian dari saya. Siap, terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Anggia sudah sangat berbaik hati untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan juga sharing yang diberikan secara gratis di channel YouTube MGH Institute seperti itu. Dan kami juga dari MGH Institute sangat berterima kasih kepada Anda yang sudah bertanya kepada kami. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, atau mungkin dari video ini masih ada yang belum jelas gitu, tentunya kami berharap sudah jelas. Tapi kalau masih belum ada yang belum jelas, Anda bisa tanyakan langsung gitu ya di kolom komentar di video YouTube ini di bawah seperti itu. Oke, tinggalkan like, lalu share video ini ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, ke grup WhatsApp Anda, agar semakin banyak orang yang menerima manfaatnya. Subscribe juga agar semakin semangat dari MGH, semakin semangat untuk terus sharing video-video terbaru. Terima kasih Pak MGH, dan terima kasih untuk Anda yang sudah menonton sampai akhir dan juga mendengarkan sampai akhir. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.